Assalamualaikum teman-teman mahasiswa di kelas B dan juga kelas D. Selamat datang di perkuliahan minggu ke-6 ya. Ini materinya untuk pertemuan ke-7 sebenarnya, tapi saya sampaikan di pertemuan ke-6 dan kemarin juga sudah sempat dibahas. Kita akan membahas garis besar terkait dengan proposisi kategorik, distribusi, proposisi hipotetik, dan yang terakhir adalah proposisi konjungtif. Semoga ada yang berkenan untuk menyimak dan mendengarkan supaya menambah pemahaman terkait dengan bab proposisi. Berkaitan dengan proposisi, seperti yang sudah dibahas di minggu kemarin, bahwa proposisi adalah pernyataan, jadi bukan kalimat tanya ataupun bukan kalimat perintah. Seperti di pertemuan Senin lalu, proposisi kategorik adalah pernyataan yang menghubungkan dua term, subjek dan predikat, dengan cara mengkategorikan atau menggolongkan sesuatu. Penggolongannya ke AI atau EO. AI untuk kualitas positif, EO untuk kualitas negatif. Namun mohon maaf terdapat ketidaktepatan mengenai penggolongan term singular di minggu lalu, jadi perlu ditegaskan untuk term singular dimasukkan ke universal A atau E dengan memperhatikan kualitas proposisinya, dan untuk contohnya bisa dilihat di slide untuk keterangan lebih lanjut. Latihan soal proposisi kategorik sudah tersedia jawabannya, silahkan untuk dipelajari, semoga dapat menambah pemahaman dari teman-teman terkait dengan proposisi kategorik. Dan untuk materi berikutnya, selain proposisi kategori, terdapat distribusi. Distribusi menjelaskan seberapa luas term yang dibahas dalam proposisi. Distribusi ini menjadi penting untuk membicarakan terkait dengan eduksi dan silogisme yang akan dibahas setelah UTS. Dan distribusi berhubungan erat dengan pembahasan denotasi term subjek dan juga term predikat. Untuk berikut adalah rumusan dari distribusi. Untuk lebih mudah mengingat, kita perlu tahu sebaran ataupun distribusi dari predikat dari masing-masing proposisi kategorik. Nah, untuk AI, afirmasi, untuk predikatnya tidak tertebar atau tidak terdistribusi, artinya hanya mencakup sebagian. Dan kemudian untuk yang kualitas negatif ada EO, di mana predikatnya tertebar atau terdistribusi, artinya mencakup seluruh kelompok, dan rumusannya itu tadi ya, EO. Jadi saya harap ini bisa menjadi hal yang dapat diingat supaya lebih mudah untuk nanti belajar eduksi dan silogisme. Di minggu lalu tidak dijelaskan secara rinci bagaimana terkait dengan konsep distribusi masing-masing proposisi kategorik. Dan ada hal yang dapat kita gunakan untuk memudahkan pemahaman. Terdapat diagram yang dijelaskan oleh Leonard Euler. Di sini ada diagram, kita mulai dulu dari permasalahan A. A ini memiliki dua diagram. Nah, dua diagram ini ada rumusannya. Yang pertama adalah S dan T-nya sama-sama tertebar. Nah, ini akan kita temukan pada kalimat-kalimat seperti semua makhluk adalah ciptaan Tuhan, atau guru itu adalah Hasan, jika itu kalimatnya singular ya. Kenapa guru itu adalah Hasan? Masuknya kok tertebar semua? Karena guru di sini menjelaskan Hasan, yang Hasan ini nggak cuma satu orang kan, jadi tertebar. Akan beda jika Hasan adalah guru. Nah, ini baru S-nya tertebar, kemudian adalah guru, ini predikatnya tidak tertebar. Maka kemudian rumusannya akan berbentuk seperti diagram yang kedua. Nah, ini bisa dipahami. Jadi ada dua rumusan ataupun dua permasalahan dari distribusi A. Tapi kita kembali lagi ke rumusan yang sebelumnya, bahwa distribusi A itu dirumuskan dalam logika S-nya adalah tidak tertebar, S-nya di sini adalah tertebar, kemudian predikatnya tidak tertebar. Jadi seperti itu.
Untuk memahami secara lebih lengkap terkait dengan permasalahan distribusi yang tadi permasalahan A ya, itu bisa dibaca mulai dari halaman 64. Nah, kemudian ada permasalahan I. Di sini dalam diagram ketiga bentuknya adalah S dan P sama-sama tidak tertebar. Contohnya sebagian mahasiswa malas. Nah, malas ini menjelaskan sebagian dari mahasiswa. Artinya subjeknya sebagian mahasiswa berarti kan partikular ya, tidak tertebar. Kemudian malas ini juga menjelaskan dari sebagian dari mahasiswa itu sendiri. Jadi permasalahan di I sudah clear. S dan P sama-sama tidak tertebar. Permasalahan distribusi yang berikutnya adalah E. E ataupun kita pahami sebagai universal negatif. Di sini S dan P-nya sama-sama tertebar. Nah, contohnya seperti di slide. Semua ayam bukan burung. Semua ayam ini subjeknya jelas tertebar, kemudian predikatnya adalah burung. Nah, artinya adalah semua ayam tidak terkecuali bukanlah burung. Nah, di sini burung ini menjelaskan semua ayam itu yang tertebar. Jadi predikatnya juga sifatnya tertebar. Terakhir, untuk distribusi O, partikular negatif. Nah, partikular negatif di sini subjeknya tidak tertebar, kemudian predikatnya itu tertebar. Kenapa demikian? Kenapa tidak seperti I, sama-sama tidak tertebar semua? Nah, ini rumusannya seperti penjelasan dari contoh yang bisa kalian baca. Sebagian mahasiswa tidak jujur. Artinya di sini yang tidak jujur itu mahasiswa itu dikecualikan dari orang-orang yang jujur. Jadi tidak jujur itu menjelaskan subjek yang lebih besar. Jadi tertebar. Beda sama kalimat yang I ya. Nah, nanti coba dilihat. Ini adalah rumusan dari O. Jadi untuk rumusannya, S-nya tidak tertebar, kemudian predikatnya tertebar. Karena di sini seperti dicontoh bahwa yang tidak jujur ini yang dimaksud adalah bahwa S dikecualikan dari golongan orang-orang yang jujur. Jadi muncullah sebagian mahasiswa tidak jujur. Tidak jujur menjelaskan subjek yang lebih besar ataupun terdistribusi. Oke, masuk ke penjelasan berikutnya terkait dengan proposisi hipotetik. Jadi berbeda dengan proposisi kategorik yang berkaitan S dan P-nya tanpa syarat gitu ya. Maka untuk hipotetik ini menyatakan ada alasan. Jadi kopula di sini itu menghubungkan dua buah pernyataan. Jadi ketika misalkan melihat kata jika maka itu belum tentu proposisi hipotetik. Jadi perlu dilihat dulu apakah ini memiliki hubungan sebab akibat, apakah ini memiliki korelasi, ataukah ini memiliki sebuah keharusan. Nah, lebih lanjut nanti akan kita bahas dari contoh-contoh dan juga aturan dari proposisi hipotetik. Baik, dalam proposisi hipotetik ada dua bentuk aturan. Yang pertama, bila A adalah B, maka A adalah C. Bila mahasiswa rajin, maka ia akan mendapat nilai A. Kemudian, bila mendengarkan pembelajaran logika, maka ia akan mendapat nilai maksimal. Ini contohnya ya. Kemudian yang kedua adalah bila A adalah B, maka C adalah D. Contohnya, bila RUU TNI disahkan, maka rakyat akan menuntut. Atau bila permintaan bertambah, maka harga akan naik. Nah, ini merupakan rumusan ataupun aturan dalam proposisi hipotetik, di mana proposisi hipotetik ini berbeda dengan proposisi kategorik. Jadi menggunakan struktur jika maka dan kemudian memiliki hubungan sebab akibat atau hubungan seperti kebiasaan, keharusan. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dibaca dan bisa belajar secara mandiri terkait dengan proposisi hipotetik. Kita berlanjut ke proposisi berikutnya. Ada proposisi disjungtif. Ini adalah tipe proposisi kondisional di mana menghubungkan
dua alternatif. Jadi ada syarat-syarat tertentu juga, seperti proposisi hipotetik yang punya rumusan. Nah, di proposisi disjungtif juga ada aturan. Ada dua bentuk proposisi disjungtif. Yang pertama adalah proposisi disjungtif yang sempurna dan yang tidak sempurna. Bagaimana yang sempurna? Kalau yang sempurna ini memiliki alternatif yang kontradiktif. A mungkin B, mungkin non B. Nah, ini adalah rumusnya ya untuk proposisi disjungtif yang sempurna. Contohnya bisa dibaca secara mandiri. Kemudian ada proposisi disjungtif tidak sempurna dengan rumus A mungkin B, mungkin C. Jadi Hasan kalau mendapat THR mungkin akan beli baju baru atau beli HP baru. Jadi Hasan berbaju hitam atau berbaju putih, contoh lainnya. Jadi ini adalah rumusan dari proposisi disjungtif. Demikian untuk pertemuan bab proposisi. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua.